apabila seandainya itu yang bersangkutan itu tidak datang, itu bisa diwakilkan juga itu perangkat, tidak boleh diambil orang lain. Saudara mungkin? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama Bapak Katiman selaku perangkat desa, yaitu Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur ya. Nah, Bapak inilah yang selalu mengurus BLT bantuan-bantuan ya, yang disalurkan kepada warga, baik itu bantuan COVID-19 ataupun yang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak untuk penjelasannya dari Bapak Katiman ini, BLT apa saja yang sekarang masih disalurkan oleh pemerintah yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat KPM untuk penerima. Baik, selamat sore Pak Katiman. Selamat sore. Nah, ini kebetulan kami ingin tahu juga untuk tahun ini BLT yang masih dilanjutkan dan masih berjalan ya, khususnya di Desa Talun ini apa saja, mungkin bisa dijelaskan. Ini yang pertama adalah PKH. PKH itu sejak awal sampai hingga sekarang itu tidak boleh diubah-ubah. Jadi bagi penerima itu tidak boleh diganti atau tidak boleh dihapus. Karena apa? Itu adalah jadi hak yang penerima. Itu tidak boleh diubah-ubah. Itu yang pertama. Itu masalah PKH itu bagi perangkat desa atau pemerintah desa itu tidak menangani, itu langsung dari petugas kelompok gitu. Jadi perangkat desa, Bapak Kepala Desa itu hanya menandatangani aja berita-beritanya gimana, itu cuma menandatangani Bapak Kepala Desa, jadi tidak mengurus jadi bantuan PKH itu. Yang kedua itu adalah BLT DD. Kalau BLT DD itu yang menangani adalah pemerintahan desa, tetapi itu tidak semua perangkat desa yang menangani, jadi harus fokus ya, hanya membantu bagi perangkat-perangkat lain, yaitu bagi PAUR, Kesra untuk yang menangani atau yang pendata yang bersangkutan, data-data gimana itu dari perangkat itu cuma pengajuan mana yang sudah dan mana yang belum. Itu masalah BLT DD. Untuk BLT DD untuk saat ini berapa besarannya yang diterima oleh 300 per bulan. 300.000 per bulan. Iya. Oh, 300 per bulan. Dan itu masih lanjut Pak ya? Lanjut. Rutin itu. Rutin. Jadi itu bagi penerima apabila itu sakit, yang bersangkutan sakit, itu tidak boleh diambil orang lain, terkecuali satu kakak, yang kedua jadi wakil perangkat desa. Jadi tidak boleh siapapun yang mewakili, terkecuali itu anaknya atau keluarga yang jadi satu kakak. Dan yang kedua itu wakil perangkat desa, jadi buat surat kuasa. Oh, tanda tangan di atas materai. Oh gitu. Iya, jadi nanti dipoto bagi yang dikuasakan siapa, yang menguasakan siapa, itu KTP dan kakaknya ada. Jadi surat kuasanya ada dari desa. Untuk bulan ini saya dengar itu ada semacam double, ada sampai 3 bulan dijadikan satu, berarti kan 900.000. Iya, 2 Apakah bulan. benar itu Pak? Iya, 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Oh. 2 bulan itu didobel jadi 600.000. Sudah terjadi bulan yang dulu itu double 2 bulan. Oh. Jadi setelah 2 bulan itu berturut-turut
tiap bulan. Itu kalau BLT, bansos, bantuan sosial itu menurut bansos itu ambilnya itu ada yang di kecamatan dan juga dilewatkan kepada desa. Apabila seandainya itu yang sangkutan itu tidak datang, itu bisa diwakilkan juga itu perangkat, tidak boleh diambil orang lain. Saudara mungkin? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Apabila nanti diambil orang lain, apabila seandainya itu tidak sampai yang bersangkutan penerima, jadi pemerintah desa tidak berani tanggung jawab. Gitu. Alangkah baiknya itu diwajibkan kepada Perangkat desa setempat. Perangkat dan juga itu dibuatkan surat kuasa. Lalu, itu pun di atas materai. Iya, di atas materai. Tanda tangan di atas materai. Tanda tangan di atas materai dan juga nanti dipoto KTP-nya juga itu yang bersangkutan juga. Jadi KTP-nya yang bersangkutan penerima dan juga KTP yang dikuasakan. Itu jadi, pun dititipkan ke perangkat ya? Iya, jadi bukan saudaranya. Bukan, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi pemerintah desa itu mewajibkan mengambil itu salah satu perangkat yang dikuasakan itu. Jadi tidak boleh diambil orang lain. Berarti karena, ini lebih ketat dari BLTDD tadi Pak ya? Iya, jadi tidak boleh diambil siapa. Untuk besarannya berapa Pak? Besarannya itu 300-an. 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Ya, jadi nanti apabila itu tidak diambil bulan ini, misalkan itu kalau di kantor pos itu bisa diambil bulan depan. Jadi double gitu. Asalkan itu data-datanya masih ada. Baik. Itu. Untuk selanjutnya untuk bantuan sembako bagaimana Pak? Kalau bantuan sembako itu sembako di sini sudah nggak ada. Oh sudah nggak ada. Nggak ada kalau sembako. Nah ini kalau pada saat musim pandemi ini ada dari kantor polisi, dari Koramil itu berupa sembako, tapi itu tidak semua warga masyarakat. Oh, warga tertentu berarti ya? Iya, jadi ada tapi tertentu bagi yang penerima itu. Jadi belum mendapat bantuan PKH, belum mendapat bantuan DD, belum mendapat bantuan DD bansos. Itu syaratnya Pak ya? Ya itu, jadi yang belum menerima bantuan sepeser pun itu bisa itu dibantu dari sembako itu berupa beras 10 kilo. Untuk anggarannya sendiri dari mana Pak? Nah, anggarannya itu dari pemerintah juga itu lewat atau dari desa mungkin? Desa. Dari desa ya? Iya, dari desa. Kalau bahan sembako itu jadi tidak lewat desa, jadi langsung. Iya. Langsung dari pusat, yaitu dari Bulog itu dikirim, itu disalurkan kepada yang penerima. Kalau sembako itu berupa begitu. Kalau musim pandemi ini yang menerima sembako itu tertentu, tidak semua warga masyarakat itu. Kemudian untuk bantuan UMKM-nya di sini apa? Masih jalan atau UMKM? UKM. Iya, UMKM. Itu kalau di sini itu masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada UMKM. Masih ada. Dan tapi itu karena ini musim pandemi itu diutamakan adalah itu untuk COVID-19 itu. Oh, yang kena dampak COVID-19. Iya, jadi yang tertentu itu yang harus diutamakan. Tidak boleh itu ditunda-tunda atau tidak boleh itu ada diseser kemana-mana, tidak boleh. Jadi harus difokuskan. Jadi yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah kalau di Desa Talun itu tidak selalu banyak yang terkena, hanya sebagian aja itu yang terkena. Dan sekarang pada saat ini tahun 2021 yang jatuh pada bulan 6 sampai sekarang itu warga masyarakat diwajibkan vaksin. Oh iya. Vaksin. Iya, vaksin ya. Karena apa? Itu nanti apabila keluar kota
apabila kebutuhan apapun dari pemerintahan, apabila itu nanti bisa ditunjukkan surat vaksinnya, itu wajib. Jadi semacam kayak syarat untuk Iya, pengambilan BLT jadi itu ya. untuk persyaratan kebutuhan warga masyarakat itu diwajibkan itu punya Kartu kartu vaksin. vaksin. Minimal dosis pertama, Pak ya. Iya, itu pertama. Dan perangkat pun juga harus itu. Harus, ya. Harus apabila itu perangkat itu tidak vaksin, berarti warga masyarakat pun itu tidak mau vaksin. Nah, jadi Alhamdulillah pada bulan betul. ini warga masyarakat Talun itu semua diyung-diyung Oh. sampai habis. Jadi antusias, Pak ya. Iya, sampai berkurang Masya Allah. waktu. Oh. Sampai tunda besok. Tunda. Jadi anggaran 300 warga yang datang bisa 500. Wah, lebih ya. Lebih, jadi kelebihan datang. Jadi kemarin itu pada tanggal 6 itu bisa datang itu juga dari desa Pupus juga ada, dari Wagir Lor juga ada, dari Ngebel juga ada, dari Grogong juga ada. Itu jadi tidak harus dari domisili tertentu gitu, tidak, Pak ya? Ya tidak boleh, boleh aja. Jadi ini boleh. Kayak memang benar-benar ini dari pemerintah, jadi Iya, itu kan wajib vaksin, asalkan tugasnya itu di kecamatan. Cuma menunjukkan KTP asli, Pak iya, ya? bawa KTP asli. Oh, KTP asli. Jadi bisa kalau misalkan kalau di Ngebel itu di Bali Desa Ngebel itu waktunya kan habis, misalkan itu karena vaksinnya pun juga habis, itu bisa masuk ke Desa Talun. Juga bisa dilayani karena tugasnya dari kecamatan itu. Masyarakat itu kok bisa ya jadi semacam mereka itu berbondong-bondong untuk vaksin, padahal kan memang banyak juga yang tidak mau sebetulnya, ya kan? Iya. Tapi itu mungkin kesadaran sendiri atau mungkin karena nanti takutnya tidak ke bagian BLT apa gimana, Pak? Oh tidak. Itu karena kesadaran sendiri, itu karena itu jaga kesehatan dirinya sendiri. Yang pertama. Kedua, itu menjaga itu dari warga, anggota keluarga. Oh iya. Jadi juga itu memikirkan anggota keluarga, jadi semua lingkup sendiri itu. Jadi tidak, saya sendiri tidak menekan, cuma saya itu ada kabar menganjurkan, Pak ya, besok ada vaksin ya masal misalkan ya. Jadi saya tidak memaksa, harus tidak, cuma saya menyarankan apabila kamu tidak vaksin nanti rugi. Nah, karena apa? Itu juga kebutuhan diri kita sendiri kan gitu. Ya, untuk kita sendiri juga, kebaikan kita sendiri. Saya tidak memaksa atau misalkan takut. Oh, kalau kamu takut begini, saya nggak berani nggak berani. Karena itu juga hak masing-masing. Jadi harus jaga sendiri. Apa sebelumnya warga sini diberi dulu semacam surat undangan atau semacam apa gitu, tidak, Pak ya? Tidak. Cuma jadi, pemberitahuan aja ya? Ada suatu pengumuman, itu ada WA grup, nanti kita sebarkan. Oh gitu. Iya, kita sebarkan lewat grup yasinan, grup jamaah, ada dari grup RT, dari ke grup apapun, jadi saya sebarkan. Jadi semua itu sudah menerima penjelasan itu. Dan hasilnya itu antusias, Pak ya? Antusias, jadi 100% datang ya, malah lebih ya. Lebih, ada kekurangan dari vaksin. Kemarin ada juga terjadi itu vaksinnya habis. Jadi Bapak Kepala Desa itu berusaha bagaimana warga masyarakat yang sudah datang di desa itu bisa vaksin. Ya ternyata ya juga ambil dari dinas kesehatan. Jadi vaksinnya kurang ya ambil. Oh gitu. Iya. Nah, karena peduli sama warga masyarakat. Apabila itu tidak dilayani, nanti seolah-olah nanti bisa menegur bagi pemerintah desa.
ada kabar begini, ada kabar begini, ternyata itu nggak bisa, itu nanti nggak bisa, itu nanti menimbulkan permasalahan kan gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Kepala Desa selalu itu berusaha semaksimal. Iya. Jadi ke dinas kesehatan gimana, telepon ke sana, ada vaksinnya ada atau enggak, kalau diambil bagaimana, ternyata bisa, harus juga melayani itu semua warga masyarakat. Alhamdulillah itu semua bisa vaksin. Datang dan bisa vaksin semuanya. Alhamdulillah. Jadi buat warga sini tidak usah takut ya, karena enggak ada apa namanya, orang-orang di sini itu untuk menjaga kesehatan kita sendiri, buat kita sendiri ya, jadi untuk kebaikan kita sendiri juga ya. Jadi ya untuk kesadarannya mohon ya yang belum vaksin juga mungkin bisa datang kalau nanti sudah ada vaksin yang berikutnya Pak ya. Iya, dan nanti datang juga nanti vaksin yang kedua. Oh, yang kedua ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Bapak dari perangkat desa Talun ya. Sudah dijelaskan bahwa di sini ada yang masih berjalan, yaitu BLT PKH, BLT DD ya. Terus kemudian BLT sembako itu pun masih harus dipilah-pilah dulu Pak ya. Iya. Ya, tidak semuanya dapat. Jadi tidak semuanya penerima manfaat ya harus dapat, karena harus ditinjau dulu mereka yang benar-benar harus mendapatkan atau tidak ya, seperti itu. Nah inilah, jadi bagi teman-teman tidak usah khawatir, masih ada BLT yang masih berjalan masih disalurkan oleh pemerintah di tahun ini ya. Untuk BLT DD juga masih lanjut Pak ya. Lanjut. Nah jadi teman-teman silakan yang mau daftar juga bisa daftar ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh perangkat desa ya. Bisa menghubungi perangkat desa juga untuk warga yang memang benar-benar kesulitan dalam ekonomi mungkin ya, apalagi COVID-19 ini ya, musim pandemi ini. Jadi silahkan teman-teman bisa daftar dengan surat-surat yang lengkap juga ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya untuk BLT dan vaksinnya ya. Mudah-mudahan warga desa ini dengan sadar, mereka juga yang belum vaksin mau vaksin ya. Nah nanti yang tidak dapat BLT juga sabar, mungkin belum waktunya ya, karena juga perangkat desa juga sudah berusaha dengan keras ya, tidak diam begitu saja, pasti kok ya, semuanya sudah disurvei mana yang perlu mendapatkan ataupun tidak, seperti itu. Jadi perangkat desa juga tidak tinggal diam ya, jadi ya masih terus bekerja dengan giat untuk menyalurkan bansos atau bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.